Fasilitas pay later akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di sosial media. Layanan ini membuat konsumen bisa bertransaksi sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Tapi pada dasarnya pay later adalah satu konsep yang hampir mirip dengan kartu kredit. Fasilitas pay later akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangkan di media sosial. Sebenarnya apa sih pay later itu? Dikutip dari laman resmi cigna.co.id, pay later adalah layanan pinjaman online tanpa kartu kredit. Layanan ini membuat konsumen bisa bertransaksi sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Pay later juga menyediakan fasilitas cicilan atau langsung bayar lunas. Biasanya pay later ini disediakan di aplikasi pembelian tiket, aplikasi e-commerce, sampai aplikasi dompet elektronik. Pada dasarnya, pay later adalah suatu konsep yang hampir sama dengan kartu kredit. Anda akan dipinjamkan sejumlah dana oleh suatu pihak dan dengan batasan tertentu guna memenuhi keperluan Anda. Bedanya, pay later yang umumnya disediakan di berbagai situs jual beli online tidak perlu menggunakan kartu dengan bentuk fisik. Seperti yang sudah kita ketahui, sebelum adanya kartu kredit seperti saat ini, dan umumnya kebanyakan orang akan lebih menghindari utang pada siapapun dengan berbagai alasan, mulai dari takut dikejar pihak rentenir jika tidak bisa membayar utang, sampai keberatan dengan adanya beban bunga yang tinggi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, sudah banyak beberapa pihak yang menerbitkan fitur kartu kredit terbaru yang jauh lebih modern yang disebut dengan pay later. Terlebih lagi, proses pendaftarannya juga terbilang singkat dan sangat kilat. Selain itu, penggunaannya pun sangatlah mudah dan juga praktis. Anda bisa menggunakannya kapanpun Anda mau. Lantas apa saja sih kelebihan dan kekurangan menggunakan pay later? Dan bagaimana ya cara menggunakan pay later agar kita tidak menjadi seseorang yang konsumtif dengan kemudahan yang ditawarkan? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX for Session Closing. Makin hari pay later ini makin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya soal pay later ini mirip sih pemirsa dengan kartu kredit, tapi bedanya adalah kalau kartu kredit ini ada bentuk fisiknya, ada kartunya, tapi kalau pay later ini tidak ada bentuk fisiknya. Dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan pay later ini kebanyakan adalah perusahaan digital atau perusahaan rintisan seperti startup-startup yang sedang berkembang di Indonesia, pemirsa. Nah, salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang menyediakan fitur atau layanan pay later adalah startup yang bergerak di bidang transportasi online, kemudian penyedia makanan, dompet digital, hingga e-commerce. Nah, paling banyak ini memang dari e-commerce, pemirsa. Tujuan dari e-commerce tersebut menyediakan fitur atau layanan pay later adalah agar menarik minat masyarakat supaya mau belanja lebih banyak lagi lewat e-commerce tersebut. Tapi tentunya kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya pay later ini tetap mempunyai satu kekurangan, tapi ada juga nih kelebihannya. Dan apa aja sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari fitur atau layanan pay later ini? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini yang telah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel. Ya, jadi itu dia pemirsa beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh fitur ataupun layanan pay later. Nah, salah satu kelebihannya adalah registrasi dari pay later ini praktis, cepat, dan juga tidak ribet gitu ya. Beda kalau kita ingin mendaftarkan kartu kredit misalnya. Mungkin kalau kita ingin daftar kartu kredit, tahap-tahap yang kita lalui itu cukup panjang ya, mulai dari isi formulir, kemudian nanti dari pihak perbankan juga harus melakukan survei terlebih dahulu, dan kadang-kadang diminta juga nih slip gaji. Kemudian waktu menunggunya itu kan juga tidak praktis atau tidak sebentar gitu ya, mungkin dari 1 minggu bahkan sampai 1 bulan, kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Nah, beda dengan pay later. Pay later ini kita hanya mengisi formulir gitu ya secara online, secara digital, kemudian kita sertakan data diri kita, contohnya SIM atau KTP, kemudian nggak usah nunggu sampai 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Bisa di hari itu juga fasilitas pay later sudah bisa kita gunakan, pemirsa. Jadi itulah yang membedakan dan kenapa akhirnya
pay later ini juga lebih banyak diminati terutama oleh para masyarakat yang unbankable atau tidak terjangkau oleh perbankan. Kemudian nih pemirsa, sebenarnya pay later ini bisa kita manfaatkan di saat tanggal tua nih pemirsa ya. Jadi kalau misalnya Anda belum gajian tapi ada satu kebutuhan yang mendesak, misalnya kipas angin di rumah rusak gitu ya, atau mungkin Anda harus pulang ke kampung halaman ketika ada kerabat yang sakit tapi Anda tidak punya uang untuk biaya akomodasi gitu ya, Anda bisa memanfaatkan pay later ini untuk beli tiket pesawat misalnya, atau tiket bis atau tiket kereta api. Nah, itulah beberapa kelebihan yang ditawarkan dan ditimbulkan dari layanan atau fitur pay later. Tapi jangan salah nih pemirsa, tadi ya, pay later tetap punya beberapa kekurangan yang sepertinya kita harus waspada juga. Salah satunya adalah pay later kalau kita penggunaannya tidak bisa terkontrol dengan baik, nanti bisa menambah beban utang kita makin banyak dan akhirnya membuat kita menjadi seseorang yang boros gitu ya. Kemudian bisa saja membuat kita menjadi lebih konsumtif karena ada beberapa orang yang berpikir mumpung ada yang ngutangin, mumpung bisa beli barang yang diinginkan tapi bayarnya nanti, ya udah deh belanja aja dulu yang banyak gitu ya, bayarnya nanti, tapi tahu-tahu belanjaannya atau utangnya jadi numpuk. Nah, itulah yang akhirnya bikin pusing. Apalagi nih sejauh ini e-commerce yang ada di Indonesia juga memberikan banyak promo ya, contohnya Harbolnas 11.11, 12.12, dan itu kan juga bisa kita manfaatkan untuk belanja menggunakan pay later. Tapi kalau nggak terkontrol, balik lagi nanti itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri dan membuat kita tuh merasa menjadi orang yang sangat konsumtif. Bahkan beberapa pihak juga ada yang menyatakan bahwa sebenarnya pay later ini kayaknya mirip deh sama pinjol gitu ya, sama-sama bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tapi apa benar nih pemirsa, pinjol itu mirip atau sama dengan pay later? Nah, untuk mengkonfirmasinya, sama-sama kita saksikan informasi dalam tayangan berikut ini pemirsa. Sesuai dengan namanya, pay later artinya pengguna bisa bertransaksi terlebih dahulu dan membayar saat jatuh tempo. Sekilas mungkin mirip dengan financial technology atau fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang menawarkan pinjaman instan lalu masyarakat bisa membayarnya nanti saat jatuh tempo. Namun, pay later dan pinjol adalah dua hal yang berbeda. Pay later hanya fitur, bukan lembaga jasa keuangan seperti pinjol. Otoritas Jasa Keuangan mengatakan pay later adalah sebuah istilah yang merujuk pada transaksi pembiayaan barang atau jasa. Sederhananya, pay later adalah layanan untuk memudahkan masyarakat membeli suatu produk atau jasa dengan menunda pembayaran atau berutang. Masyarakat wajib melunasi utang itu sesuai dengan masa tenor yang ditetapkan. Layanan pay later kini banyak ditawarkan oleh marketplace yang bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk memudahkan berbelanja. Nantinya ada bunga atau biaya yang diberikan kepada pengguna pay later. Bunga atau biaya akan bergantung bunga yang diterapkan oleh lembaga jasa keuangan yang bekerja sama dengan pay later atau e-commerce tersebut. Selain itu, pay later hanya memberikan dana namun tidak bisa memperoleh uang tunai. Ini hanya menjadi opsi di marketplace untuk melakukan transaksi tertentu. Sementara pinjol dapat memberikan uang secara tunai kepada pengguna dan dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan apapun yang dibutuhkan. Pay later juga memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki layanan keuangan lainnya. Di sisi lain, persamaan dari pay later dan pinjol adalah sama-sama sebagai pihak yang menyalurkan pinjaman. Pay later memberikan dana langsung ke e-commerce atau marketplace untuk disalurkan ke penjual, sedangkan pinjol menyalurkan dana langsung ke nasabah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, itu dia pemirsa soal pinjol dan juga pay later, meskipun serupa tapi ternyata tak sama. Nah, kalau pinjol ini memang memberikan pinjaman, tapi pinjaman yang diberikan ini bisa berupa uang tunai. Beda halnya dengan pay later, bisa memberikan pinjaman juga ke masyarakat, tapi fiturnya itu hanya untuk belanja ya. Jadi nggak bisa kita terima dalam bentuk uang tunai pemirsa. Dan balik lagi, sebenarnya kalau pay later ini bisa kita gunakan dengan bijak, maka akan bisa menolong kita dalam keadaan mendesak. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol penggunaan pay later, nantinya ini akan menjadi ancaman bagi diri kita sendiri. Kemudian tentunya kalau kita tidak bisa menggunakan pay later dengan bijak, ini akan menurunkan kredit scoring kita. Nah, sebenarnya kredit scoring itu buat apa sih pemirsa? Seberapa penting kredit scoring bagi kehidupan kita? Nah, misalnya nih kalau di suatu saat nanti Anda ingin membeli kendaraan, misalnya mobil ataupun rumah gitu ya, dengan cara dicicil,
maka Bank Indonesia ini akan melihat dari kredit scoring Anda. Kalau misalnya utang Anda banyak, tunggakan Anda banyak ya, salah satunya dari pay later tadi, nanti pada akhirnya Anda tidak akan diberikan izin gitu ya, atau diperbolehkan untuk mencicil rumah ataupun kendaraan. Jadi hati-hati nih pemirsa dari hal-hal kecil seperti ini gitu ya, dari kemudahan yang diberikan oleh aplikasi-aplikasi, salah satunya layanan atau fitur pay later ini kalau tidak bijak digunakan ya nanti sangat merugikan diri sendiri. Lantas gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan pay later dengan bijak? Nah, salah satu tipsnya adalah Anda tidak boleh selalu berpikir soal YOLO atau you only live once. Jadi saat ini apalagi milenial ya pemirsa ya, banyak sekali yang berpikiran butuh refreshing, butuh traveling gitu ya. Traveling merupakan salah satu kegiatan favorit dari kaum milenial. Nah, sebenarnya traveling ini boleh saja dilakukan gitu ya, mencari pengalaman baru, inspirasi baru, pergi ke kota-kota besar atau mungkin pergi ke luar negeri gitu ya. Tapi itu diperbolehkan jika memang dananya ada, jangan memaksakan gitu. Misalnya nih saya mau pergi ke Bali deh di pertengahan tahun 2022 mendatang. Nah, saya harus memastikan kalau dananya itu sudah saya siapkan dari sebelum pertengahan tahun di tahun depan gitu. Kalau misalnya saya perginya dadakan, udah gitu nggak ada uang, kemudian akhirnya menggunakan pay later, nanti setelah pulang liburan, begitu pulang lagi gitu ya, itu akan membuat pusing karena tagihannya akan semakin meningkat. Kemudian tentunya Anda juga harus memperhatikan bunga dan denda sebelum menggunakan pay later gitu ya. Karena kan menggunakan pay later ini nanti ketika jatuh tempo ada bunga yang dikenakan. Nah, Anda harus memperkirakan kira-kira di tanggal tersebut ketika jatuh tempo dari total hutang kita plus ditambah bunga, kita tuh mampu bayar apa enggak sih? Anda harus memastikan itu ya. Jangan konsumtif, ya udahlah pakai dulu aja, nanti kan bayarnya belakangan nih masih bulan depan. Nah, itu nggak boleh, dikhawatirkan Anda menjadi konsumtif kemudian lama-lama utangnya jadi numpuk, itu yang membahayakan. Kemudian tips apa lagi sih yang bisa kita jalankan agar kita lebih bijak lagi dalam menggunakan pay later? Kita simak informasi lengkapnya pemirsa dalam tayangan berikut ini.